Om Swastiastu. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan yang kedua di semester 2. Ya, untuk lebih jelasnya lebih baik kita gunakan ini aja. Ya. Pertemuan kedua. Materinya kodenya 3.9 dan 3.10. 3.9 itu menentukan nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Ini yang kita bahas ya. Jadi masalah nilai ya. Nilai sudut di berbagai kuadran. Ini terkait dengan trigonometri. Ya. Berikutnya 3.10 menentukan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub atau dan sebaliknya. Artinya dari koordinat kartesius kita ubah menjadi koordinat kutub, dari koordinat kutub kita ubah menjadi koordinat kartesius. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kita lanjut saja. Yang pertama itu menentukan nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Ini ya. Ini ada koordinat kartesius. Nah, dalam koordinat kartesius ada sumbu Y, ada sumbu X. Ya. Ini nanti ada kuadran yang pertama, kuadran yang kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Jadi koordinat kartesius ada 4 kuadrannya, ada 4 posisi di situ. Nah, seandainya misalnya di kuadran yang pertama, ini ada sebuah titik di sini. Ya, ini titiknya kita beri nama titik X, Y. Nah, di sini titiknya X, Y artinya arah yang mendatar ini sebesar X, Y-nya juga sebesar apa? Arah yang tegak ini sebesar Y, X, Y. Nah, ini jaraknya itu adalah R. Dari titik 0,0 jaraknya adalah R. Nah, di sini membentuk sudut theta. Nah, sesuai dengan apa yang kalian pelajari, ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Nah, sehingga kalian bisa menentukan sin dari theta itu apa. Masih ingat ya? Sin itulah depan dibagi miring. Kalau cos dari sudut ini, samping dibagi miring. Kalau tangan, depan dibagi samping. Nah, ini ya. Ini untuk sudut yang ini, sin theta Y per R. Cosnya X per R. Tangan tetanya Y per X. Ini positif semua ya. Jadi ini nilainya yang dimaksud dengan menentukan nilai sudut di berbagai kuadran. Nah, ini. Jadi untuk di kuadran 1, sin-nya bernilai positif, cos-nya positif, tangannya juga positif. Nah, dicatat ya. Jadi kalian boleh mencatat di kertas atau di buku catatan kalian nilai dari setiap sudut, nilai dari setiap kuadran ya, nilai sin, cos, tangan di setiap kuadran itu maksud Bapak ya. Untuk di kuadran 2, nah ini adalah X. Nah, ini titik di sini berarti min X, Y. Jadi X-nya bernilai min ya. Jadi arah ke kiri dari titik 0,0 otomatis Y, X-nya adalah negatif. Sudutnya adalah beta. Ini. Beta. Kalau sin depan dibagi miring. Jadi Y per R. Y per R. Nilainya positif ya. Kemudian cosnya min X per R. Min X per R. Nanti nilainya adalah negatif. Kemudian tangannya depan dibagi samping. Y per min X. Nah, nilai negatif. Catat ya. Jadi di kuadran yang kedua yang bernilai positif cuman sin saja. Cos dan tangan negatif ya. Berikutnya
ini berikutnya. Kalau di kuadran 3 bagaimana di sini kuadran 3 ya. Jadi di sini adalah titiknya min x, min y. Nah, di sini ya titiknya min x, min y. Ya. Ini sudutnya adalah alfa. Saya kasih beda alfa, sin alfa. Depan miring. Nah, ini miringnya di sini ya, R -nya. Depan miring. Jadi min y per r. Negatif ya nilainya. Kemudian kalau cosnya samping miring. Min x per r. Negatif ya. Kemudian kalau tangannya min y per min x. Min y per min x. Depan samping. Ya benar ya. Jadi min dibagi min yaitu plus. Jadi tangannya saja untuk di kuadran 3 bernilai positif. Ya, dicatat dan dihafalkan ya. Berikutnya adalah ini. Sudut Yama. Sin Yama depan. Nah, sudutnya depan dibagi miring. Jadi min y per r. Negatif ya. Cosnya x per r. Positif nilainya. Kemudian tangannya min y per x. Jadi bernilai negatif. Nah, sehingga ini ada di kuadran pertama semuanya bernilai positif. Di kuadran yang kedua sinnya saja yang bernilai negatif. Positif masuk Bapak. Kemudian kalau di kuadran yang ketiga tangannya yang positif ya. Ini kuadran keempat yang positif adalah cosnya. Nah, kalau dibuatkan, nah nilai kuadrannya begini ya. Ya, kalau ini mohon dicatat nanti, buatlah seperti ini. Kemudian kalian isi tanda tanya, artinya kalian isi apa yang positif. Kalau sinnya tadi di sini positif ya, tulis saja di sini adalah positif, di sini negatif dan selanjutnya ya. Silakan dicatat. Nah, inilah nilai dari sin cos tangan, nilai trigonometri di setiap kuadran pada koordinat kartesius. Ini untuk bab yang pertama. Berikutnya, yang 3.10 menentukan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub atau sebaliknya dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Koordinat kartesius tentu kalian sudah tahu. Bentuknya adalah x, y. X duluan disebut baru y. Ini kalian sudah dapatkan mulai dari tingkat SMP sudah dapat ya. Koordinat kutub r, sudut. Jadi r, theta. Ini simbolnya saja. Di r itu jari-jarinya, atau kalau di koordinat kartesius r itu disebut dengan jari-jari ya. Kalau dalam lingkaran. Nah, ya ini adalah sudutnya. Berapa ya? Jadi dari koordinat kartesius diubah menjadi koordinat kutub, atau dari koordinat kutub diubah menjadi koordinat kartesius. Ya, gimana caranya? Nah, tapi sebelumnya kalian harus tahu bahwasanya di koordinat kartesius khusus untuk kuadran yang pertama ini sudutnya antara dari 0 sampai 90 derajat ya. Ada istilah sudut-sudut istimewa. Di antaranya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ini sudut-sudut istimewa dalam trigonometri ya. Nanti dihafalkan bahwa sin 0 derajat itu adalah 0 hasilnya. Sin 30 derajat itulah 1/2 atau setengah ya. Sin dari 45 derajat setengah akar 2. Sin dari 60 derajat adalah setengah akar 3.
Kemudian kalau sin dari 90 derajat itu 1 ya. Kalau cos itu, nah caranya menghafalkan kebalikannya ya. Di sini. Sin 0 apa? Sin 0 itu 0. Nah, kalau di sini cosnya cos 0 adalah 1. Cos 30 derajat setengah akar 3. Kebalikan dari sini ya. Cos dari 45 derajat. Nah, ini setengah akar 2 sama ya. Jadi cos 60 derajat setengah cos dari 90 derajat 0. Nah, kemudian kalau tangan biasanya itu diartikan dengan sin per cos. Boleh ya, sin per cos. Artinya kalau 0 per 1 ya 0 ya. Kalau ini setengah per setengah akar 3. Nah, menghasilkan jadi setengah akar 3. Setengah akar 2 per setengah akar 2 ya 1 ya. Jadi ini setengah akar 3 dibagi setengah ya akar 3 itu sendiri. Kalau 1 dibagi 0 ya tak hingga. Jadi itu caranya menghafal. Kalian harus hafalkan ini. Boleh kalian catat. Ya, ini dicatat. Dan dihafalkan. Sudut-sudut istimewa. Berikutnya. Perhatikan. Nah, ini. Nah, koordinat kartesius. Nah, ini contoh soal ya. Contoh soal, tentukan koordinat kutub dari titik 1, akar 3. Di sini adalah titik 1, akar 3. X-nya 1, Y-nya akar 3. Ya. Nah, tentunya Y-nya di sini akar 3, jadi X-nya adalah 1. Nah, kita harus tahu jaraknya nih. Jaraknya atau R-nya ini berapa? Nah, R kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat sama dengan 3 ya. Sehingga 1 tambah 3 itu 4. Kalau R-nya sendiri adalah akar dari 4, R-nya 2. Jadi sini 2, ya, R-nya 2. Sehingga kalau ditanya, jadi tentukan koordinat kutubnya. Ya, jadi R per theta yang ditanya ya. R-nya berapa, theta-nya berapa ya. Sin theta sama dengan X per L. Ini anggap aja di sini adalah sudut theta-nya depan per miring. Depannya adalah Y ya. Y depannya berarti di sini akar 3 per 2. Harusnya akar 3 ya. Akar 3 per 2 nih ya. Akar 3 per 2. Nah, ini salah ketik, ini harusnya Y di sini ya, Y per R. Sehingga theta-nya itu setengah akar 3. Jadi kalian lihat tabelnya. Sin dari theta itu akar 3 per 2. Itu berapa? Nah, 60 derajat ya. Kalian boleh lihat tabelnya bahwa sin 60 derajat setengah akar 3. Ini setengah akar 3 juga. Ya, akar 3 per 2 itu bisa juga dikatakan setengah akar 3. Ini untuk cosnya. Cosnya kan samping miring. Jadi 1 per 2. Nah, sehingga theta juga 60. Jadi jari-jarinya atau R-nya 2. Salah ketik ini ya. 2 ya anak-anak. Ini 2. R-nya 2, 60 saja, sudutnya 60. Ini 2 ya, bukan 5. Jadi silakan kalian catat, ini di ketik ulang ini karena berupa gambar, jadi nggak bisa Pak perbaiki ya. Ini berupa gambar. Jadi kalian sendiri yang memperbaiki. Ini adalah 2, ini adalah
sudutnya 60 ya. Berikutnya coba soal yang kedua. Tentukan koordinat kartesius. Nah, ini dibalik ya. Diketahui ini R-nya 8, sudutnya 60, derajatnya kurang ya. R-nya 8, sudutnya 45 derajat. Yang diubah ke bentuk X, Y. Caranya gimana? Ini ya. X sama dengan R sin ya. Sin theta. X sama dengan sin 45 derajat. Jadi 8 kali setengah. Nah, ini lihat tabel ya. Sin dari 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Jadi 8 kali setengah 4. Di 4 akar 2. X-nya 4 akar 2. Kalau Y-nya R cos theta. Ya, jadi Y juga 4 akar 2. Sehingga koordinat kartesiusnya adalah 4 akar 2,4 akar 2. Nah, itu kira-kira caranya mengubah koordinat kartesius ke koordinat kutub. Itu juga sebaliknya. Dari koordinat kutub diubah ke koordinat kartesius. Itu kira-kira anak-anak. Jadi yang harus kalian ulangi ini adalah tentang rumusnya tadi ya. Rumusnya tadi ulang lagi. Mana tadi materinya yang salah ketik ya. Ini mungkin ya. Jadi ini mana tadi ya? Ya ini ya. Ini harusnya sin itu harusnya Y per R. Y per R ya. Kalau cos itu adalah ini X per R. Nah, ini ya. Kemudian ini sudah benar. Ya, Y per ini sudah benar. Nah, ini yang salah ya. Yang salah harusnya ini 2 ya. 2,60 derajat. Ya, yang ini coba ini X-nya R sin. Nah, ini kembali ya. Nah, ini cos ini ya. X itu dibuat dari cos. Cos ini juga kembali ya. Kalau ini Y-nya baru sin. Ya. Ini ya. Nah, ini ada yang salah ketik di sini ya. Cos. Ya. Nah, ini tabel ya. Dihafalkan tabelnya. Ya. Nah, ini. Ya, ini kira-kira anak. Ini kebetulan juga sama. Ya. Nah, sama ini mohon juga ini dihafalkan sudut-sudut istimewanya. Nanti akan dipakai juga ya. Nah, ya, berapa sin 0, sin 1, sin 30 derajat, sin 45, nah itu dihafalkan. Itu kira-kira untuk materi hari ini kita bahas materi berikutnya, yaitu nilai sin cos tangen, nilai setiap sudut di berbagai kuadran ya. Ini kan kita bahas baru di kuadran 1 aja untuk mengubah koordinat
kartesius ke koordinat kutub. Ada kaitannya dengan nilai di berbagai kuadran. Nanti kalau ditanya sin dari 120, nanti kan sudah lewat. Berarti ada di kuadran 2. Jadi nilainya berapa? Itu kira-kira ya. Untuk hari ini Pak akhiri. Mungkin videonya kita lanjut ke yang lain ya.